Education for future wonders. Halo Bapak dan Ibu pengelola sekolah, pernah pusing sama urusan pengadaan? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah semua kerumitan itu jadi gampang, transparan, dan pastinya aman pakai Siplah. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal lihat kenapa Siplah itu ada, terus gimana cara masuknya, tips belanja cerdas, cara terima barang, sampai gimana nyambunginnya ke Arkas. Terakhir, kita juga bahas aturan main dan solusinya kalau ada kendala. Lengkap kan? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, kenapa sih Siplah ini harus ada? Sebelum kita ngomongin teknisnya, penting banget nih buat kita paham dulu masalah apa sebenarnya yang mau diselesaikan sama platform ini. Kayaknya kita semua udah hatam ya sama yang namanya tumpukan kertas, proses manual yang makan waktu, belum lagi risiko salah catat pas ngurusin dana sekolah. Nah, inilah akar masalahnya. Nah, disinilah Siplah masuk sebagai pahlawannya. Coba bayangin, semua proses manual yang ribet itu diganti jadi sistem digital. Setiap rupiahnya tercatat, gampang banget dipantau, dan pastinya jauh lebih aman. Jadi ini bukan cuma soal kerja cepat, tapi juga soal tanggung jawab dan transparansi. Dan jangan salah, ini skalanya bukan main-main loh. Angkanya mencapai 15,9 triliun rupiah. Sebanyak itulah nilai pengadaan sekolah yang udah lewat Siplah secara nasional. Ini bukti kalau perubahannya masif dan berdampak langsung ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk sekolah Anda. Oke, kenapanya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Yuk kita bedah cara login dan mulai pakainya. Tenang, gerbang masuk ke dunia belanja digital ini ternyata gampang banget kok. Nah, sebelum lanjut, ada satu istilah penting nih, PPMSE, atau biasa disebut mitra. Gampangnya, anggap aja ini kayak marketplace besar yang udah kita kenal, tapi ini versi resminya pemerintah khusus untuk belanja kebutuhan sekolah. Jadi udah pasti terverifikasi dan aman. Enaknya, kita nggak cuma dikasih satu pilihan. Ada banyak mitra resmi yang bisa kita pilih. Mulai dari Gramedia yang jagoan buku, sampai beli-beli yang marketplace-nya lengkap. Ini artinya, Bapak Ibu punya banyak opsi dan kebebasan buat milih yang paling pas. Cara masuknya, cuma 4 langkah simple ini aja. Dan yang paling keren, semuanya itu nyambung langsung sama akun dapur di kepala sekolah. Jadi, nggak perlu lagi pusing bikin atau ngapalin username dan password baru. Praktis banget kan? Oke, udah berhasil masuk nih. Sekarang waktunya belanja. Eits! Tapi ini bukan sekedar klik, beli, selesai. Siplah ini dirancang supaya kita bisa belanja dengan cerdas. Ada fitur-fitur yang bantu kita mastiin setiap rupiah anggaran dipakai dengan maksimal. Prosesnya itu runut banget. Pertama, cari barangnya. Terus, yang penting nih, bandingkan harganya. Apalagi kalau belanjanya di atas 50 juta. Bahkan, kita bisa negosiasi langsung di sistem buat dapat harga lebih baik. Kalau udah oke, baru deh pesan. Fitur bandingin dan nego ini jadi kunci buat dapat penawaran terbaik dan ngejaga anggaran sekolah. Satu hal lagi yang perlu kita tahu, platform ini itu hidup. Artinya, dia terus diupdate dan dikembangkan biar makin gampang dipakai. Contohnya, baru-baru ini proses checkout-nya disederhanain, jadi lebih cepat dan nggak bikin bingung lagi. Nah, kita lanjut ke bagian 4. Kalau kita udah klik pesan, tugas kita belum selesai loh. Justru langkah setelah barang datang ini jadi bagian yang paling penting buat bukti pertanggungjawaban. Ini dia checklist wajibnya. Begitu barang sampai, langsung periksa semuanya. Cocok nggak jumlah dan kualitasnya? Kalau udah oke, konfirmasi di sistem. Lanjut, buat yang namanya BAST atau Berita Acara Serah Terima. Terakhir, validasi BAST itu. Nah, 4 langkah ini adalah jejak digital resmi yang membuktikan transaksinya beres. BAST ini ibaratnya kunci brankas. Ini dokumen legal yang jadi bukti sah kalau barang sudah diterima sesuai pesanan. Tanpa BAST yang valid, proses pembayaran ke penjual nggak akan bisa jalan. Jadi, ini adalah pelindung utama buat sekolah. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu, nyambungin Siplah ke Arkas. Disinilah keajaiban efisiensinya terasa. Bayangin, 2 sistem ini bisa ngobrol langsung, dan ini bakal motong waktu kerja administrasi kita secara drastis. Dan ini dia, salah satu fitur favorit banyak orang. Urusan pajak beres otomatis. Jadi pajaknya itu langsung diurus sama tokonya, sama mitra PPMSN-nya. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing ngitung PPN atau PPH. Bener-bener nggak akan ribet lagi. Lihat deh, betapa gampangnya.
Di Arkas, kita tinggal pilih tambah pembelanjaan, terus centang kotak belanja dari Siplah, masukin nomor invoice-nya, dan boom! Semua data, mulai dari nama barang sampai pajaknya, langsung keisi otomatis. Tinggal klik simpan, selesai. Nggak ada lagi drama salah ketik. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Biar semuanya lancar jaya, kita perlu tahu aturan mainnya dan apa yang harus dilakukan kalau, ya namanya juga sistem, kadang ada aja kendalanya. Yuk, kita bahas! Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Dana BOSP itu ada aturannya. Ada hal-hal yang nggak boleh dibiayai pakai dana ini. Misalnya, transfer ke rekening pribadi, atau buat bayar kebutuhan pribadi. Intinya, pastikan penggunaannya sesuai dengan juknis yang berlaku, biar aman. Pasti ada kalanya kita nemu kendala kan? Nggak usah panik. Ini dia contekan cepat buat masalah yang paling sering muncul. Gagal login? Coba cek data Dapodik. Mau batalin pesanan? Ada caranya. Data nggak muncul di Arkas? Cek dulu koneksi internetnya. Semua ada solusinya. Jadi, kesimpulannya, SIPela ini bukan cuma bikin pengadaan jadi lebih gampang dan transparan. Lebih dari itu, sistem ini membebaskan waktu dan energi kita dari tumpukan administrasi. Nah, dengan waktu luang yang baru ini, kita bisa lebih fokus ke hal yang paling penting, meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, prioritas baru apa yang akan Anda wujudkan di sekolah?